Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla thawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis wa khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina fi muqaddimatihim syekhuna muallim Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi yaqlihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin bil khusus sahibul majlis, keluarga besar muallim Syafi'i Hazami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 24 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 April 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat melanjutkan takrir kita membaca kitab Risalah Nuzhatul Fikri fi Subhati Dzikri lil al-alim al-alamah al-Laknawi. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima di bulan suci Ramadan ini. Dosa-dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat halaman 41 Al-Faslut Tasi'u, pasal yang ke-9. Fi hukmi adil ayati wa tasbihati wa ghairi zalika fi shalah. Kalau kemarin sudah dituntaskan ya, menghitung zikir tasbih menggunakan tasbih itu nggak apa-apa ya. Nah sekarang menghitungnya itu di dalam sholat gitu. Ya, menghitungnya di dalam sholat. Nah, memang ada zikir yang perlu dihitung ketika di dalam sholat. Ada seperti sholat tasbih. Sholat tasbih kan dinamain tasbih ini karena kebanyakan bacanya ada tambahan gitu, tambahan tasbih. Jadi di samping zikir yang memang biasa kita baca gitu, samping zikir itu ditambah dengan tasbih ya, tidak kurang satu rakaat itu dari 75 ya. Dimulai dari sesudah takbiratul ihram sebelum Fatihah 15, nanti menjelang rukuk 10, waktu rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10, jadi jumlahnya 75. Apabila kita lakukan di siang hari ya satu salam, kalau malam hari 2 rakaat. Nah ini kan perlu ngitung 10 juga kan perlu ngitung juga. Apalagi 15. Fi hukmi adil ayat, hukum menghitung ayat atau tasbih atau zikir dan lain-lain fi shalah, di dalam sholat. Sebab sholat ini kan
ada ketentuan-ketentuan khusus yang apabila kita langgar bisa membatalkan sholat. Pergerakan-pergerakan di luar pergerakan sholat. Berarti kita ketahui berturut-turut 3 kali pergerakan tersebut bisa membatalkan sholat. I'lam annalahu suwaron. Annalahu suwaron, ketahuilah olehmu. Jadi orang dulu ketika mau menyampaikan sesuatu, ya ketahuilah olehmu. Ketahuilah olehmu. Annalahu suwaron, bahwa lahu artinya menghitung dari itu. Hukum menghitung zikir di dalam sholat. Suwaron ada bermacam-macam gitu bentuknya itu. Ya, banyak, bukan hanya satu. Nah, al-ula kan ada banyak. Ada 5 gitu, ada 5 macam ngitung zikir di dalam sholat. Nah, al-ula maksudnya as-suratul ula. Kan ada suara itu namanya surah. As-suratul ula, ya al-adu bil lisan, ngitung pakai lidah. Maksudnya pakai lidah bukannya lidah digerak-gerakin. Ya. Nah, zikir sendiri kan menggerak-gerakin lidah. Maksudnya pakai lidah 1, 2, 3, 4. Itu maksudnya. Ya kalau ngitungnya pakai itu udah jelas batal puasa, batal apa? Sholat. Bukan masalah bergeraknya di sini, ngomongnya. Ngitung pakai lidah. Sedangkan dia sedang apa? Sholat. Wasaniyatu ay suratus saniyatu bil qalbi, pakai hati. Hitungnya pakai hati. 1, 2, 3. Ya, kalau yang hitung orang kita kan 1, 2, 3. Kalau orang Arab ngitungnya al-awwal wasani. 3 al-adu bil ghamzi biru usil asabi, isyarat dengan ya ujung apa? Jari. Nah, bergerak. Orobi al-adu bil yadi. Lebih lagi nih, ngitung pakai apa? Tangan, bukan hanya pakai ujung jari. Wal khamisatu al-adu bisuha. Nah, ini yang pokok pembicaraan kita ini nih, yang kita bicarain kemarin pakai subha itu boleh. Boleh enggak sambilan sholat sambil ngitung pakai alat apa? Tasbih. Wa nahwu dzalik, dan al-adu bisubhati wa nahwi ini. Ya, artinya al-adu binahwi dzalik itu bacanya. Wa nahwi dzalik artinya al-adu binahwi dzalik, dengan seumpama subha. Amal ula, nah tadi kan belum diterangin hukumnya. Adapun bentuk pertama yaitu apa tadi? Al-adu bil lisan. Ini udah jelas. Mufsidatun lis sholati tipakon, membatalkan sholat. Ya, karena dia ngomong tadi itu 1, 2, 3. Dengan ngomong, bukan zikir kan sholat itu. Ya. Jadi kalau orang Arab kalau membatalkan sholat, katanya orang membatalkan sholat ngomong kalam. Nah, kalau pengertiannya ngomong ini, ya, kalau yang orang Arab kan ngomongnya bahasa Arab juga. Ya, kalau ente kalau ngomong bahasa, nah, kamu, saya, orang Arab ngomong di luar sholat kan ngomongnya pakai apa? Bahasa Arab. Jadi ngomong yang batal sholat begini, pengertiannya gimana? Ngomong yang bukan Quran, gitu. Ngomong yang bukan Quran, yang bukan zikir, yang bukan doa, ya gitu, supaya termasuk ngomongnya orang Arab. Ya, orang Arab ngomongnya orang Arab pakai apa? Bahasa Arab. Nah, yang mana yang bisa batalin orang Arab lagi sholat? Ngomong yang bisa batalin sholatnya apa? Yang bukan Quran, yang bukan zikir, yang bukan doa. Nah, kalau ente sih nggak usah diinin dah. Ya, ngomongin dah. Walaupun Quran pun diterjemahin ngomong juga kalau ente. Nah, ini 1, 2, 3.
Nah, ente yang hitung kalau orang Arab. Ya, satu kan wahid isnain salasa bahasa Arab. Nah, karena wahid isnain salasa itu bukan Quran, bukan apa? Zikir, bukan apa? Oh. Nah, batal. Siapa yang bilang itu? Ya, ittifaq. Ittifaq itu semua ulama mengatakan batal. Sarraha bil ittifaq itu, bihi bil ittifaq. Yang mengatakan ittifaq itu Ibnu Nujaim di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq. Al-Bahrul Ra'iq. Nah, di sini Bahrul Ra'iq syarah Kanzud Daqaiq. Al-Bahrul Ra'iq syarah Kanzud Daqaiq. Ini syarah hadis. Ini kan Kanzud Daqaiq ini hadis. Baik. Wasyih, siapa lagi yang bilang ittifaq? Syekh Zadah itu, Wasyaihu Zadah. Di dalam kitabnya, bukunya, karangannya namanya Majma'ul Anhur. Ya, syarah syarah Multaqal Abhur ini. Majma'ul Anhur syarah Multaqal Abhur. Wa ghairuhuma, ya, dan selain daripada kedua ulama tersebut yang mengatakan mufsidatun lis sholati tifaqon. Bentuk kedua batal adanya. Kedua yang mana tadi? Al-qalbu. Al-addu bil qalbi. Ini bentuk kedua. Fahiya jaizatun. Boleh. Itu dari tasbih tadi, surat tasbih. Hitung pakai hati. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la. Hitungnya pakai hati. Nah, ini jaizatun wairu makruhatin tifaqan. Ya, boleh dan tidak makruh. Ya. Ittifaqan. Ya. Sarah, siapa yang mengatakan itu makruh, wairu makruh ittifaqan? Sarrabihi al-aini. Ya. Al-aini fi min hadis suluk syarah tuhfatil muluk, di dalam bukunya. Wa Ibnu Nujaim tadi itu fil bahri apa tadi? Nah, fil bahri. Fil bahri, ya. Alaik syarah Kanzud Daqaiq. Wa ghairuhuma wa kadza fil muhit. Nah, demikian juga di dalam kitab, ya, Al-Muhit, ya. Wal Khulasah, dan di dalam kitab Khulasah annal hifdza bil qalbi la yukrah, gitu. Bahwa al-hifdz artinya menghitung, jadi menghitung pakai hati, la yukrah, tidak dimakruhkan. Wa fil idah, di dalam kitab idah, ya. Di dalam kitab idah, ya. Idah ini karangan Imam Nawawi ini, manasik. Isyaratun ila annahu yukrahu al-addu bil qalbi aidan. Nah, gitu kata Imam Nawawi dalam kitab idah, pakai hati pun apa? Makruh. Ya, jadi kalau yang tadi kan enggak, ini pakai makruh. Kenapa? Li anna fihi syughlan bil bal. No, kena menyibukkan hati. Yang harusnya hati kita mikirin bacaan yang kita baca, gara-gara ngitung, ya, ngitung, akhirnya yang dipikirin bilangannya, bukan arti daripada ucapannya. Al-bal al-qalb. Zakarahu. Nah, ini yang mengatakan bahwa Imam Nawawi bilang makruh itu al-ini di dalam kitab Al-Binayatu Syarhul Hidayah. Baik. Wa qala al-Halabi. Kata Syekh Al-Halabi di dalam kitab Hilyatul Mahalli. Hilyatul Mahalli. Ba'da mana qala an Ghayatul Bayan, setelah mengutip dari kitab Ghayatul Bayan tadi. Kan tadi udah Ghayatul Bayan. Nah, apa kata komentar beliau? Innal hifdza bil qalbi la yukrahu. Oh, ya, kata Halabi mengomentari pendapat Imam Nawawi tadi, bahwa ngitung pakai hati enggak makruh, ya. Makanya tadi bilang ittifaqan. Fama asyara ilaihi fil idah, adapun tadi itu yang Imam Nawawi mengatakan, sebetulnya bukan mengatakan asyara, ya. Di dalam kitab idahnya itu makruh, annahu yukrahu al-addu bil qalbi aidan.
Nah, alasannya apa kata Imam Nawawi? Li anna fihi syughlal bal. Karena ngitung pakai hati menyebabkan hati jadi sibuk mikirin bilangan. Ya. Wal ikhlal bil khusyuk, gitu juga alasan Imam Nawawi. Hati ngitung bilangan bisa menghilangkan kehusyuan. Ya. Nah, itu kama dzakarahu sahibul manafi. Nah, kalau yang bilang alasannya menghilang kehusyuan bukan Imam Nawawi. Nah, itu sahibul manafi. Yang Imam Nawawi alasannya apa tadi? Syughlal bal doang, ya. Syughlal bal alasannya Imam Nawawi mengatakan makruh karena menyibukkan hati ngitung. Adapun dengan alasan al-ikhlal bil khusyuk, ya. Itu yang mengatakan bukan Imam Nawawi, sahibul manafi, ya. Nah, itu khobar mubtada tadi itu panjang lebar mubtada itu. Bukannya Pak mubtada khobar. Isimnya inna, masyaallah. Ada inna, ada isimnya, ada khobarnya. Mana? Innal hifdza bil qalbi. Ya, bukan waqala ini. Waqala al-Halabi gitu. Waqala al-Halabi. Kata Imam Halabi jadi setelah mengomentari, setelah menyebut perkataan Imam Nawawi dan Shahibul Manafi bahwa menghitung pakai hati itu makruh, fihi nazar gitu. Fihi nazar itu maqulul qaul gitu. Maqulul qaul dari mana? Waqala al-Halabi. Ya, kata Halabi, ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa ngitung pakai hati dengan alasan-alasan tersebut tadi itu nazar. Jadi jangan diterima, jangan langsung diterima. Makanya tadi dikatakan ittifaqon, jadi nggak dianggap. Ya, jadi pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Idah mengatakan hukum makruh, jangan diterima. Fihi nazar, ya. Apa itu fihi nazar? Ya. Perlu dikaji ulang lah. Ya. Perlu dikaji ulang, jangan langsung kita terima hukumnya apa? Makruh. Jadi fihi nazar itu maqulul qaul daripada qala Halabi. Intaha. Qultu. Nah, tadi kan fihi nazar, perlu dikaji ulang. Apa benar, ya? Apa benar hukumnya? Nah, qultu. Nah, kata Syekh Laknawi, ya. Apa sebab perlu dipikirin, jangan langsung diterima gitu. Wajhun nazar zahir. Zahirnya apa di sini? Fa innahu ba'da taslimi anal ikhlala bil khusu'i yujibul karahata yuqalu la budda ayakuna hadzal qadru ma'fuan. Walaupun lah gitu ya, gitu. Nazarnya begini. Walaupun kita ngitung pakai hati menyebabkan apa itu? Menyebabkan hati kita sibuk, ya. Atau yang alasan yang kedua tadi yang dikatakan Shahibul Manafi, alasannya menghitung pakai hati menyebabkan hilangnya walaupun, gitu. Walaupun menghitung pakai hati menyebabkan hatinya sibuk atau menghilangkan khusyuk, walaupun demikian, ya. Ini termasuk ma'dzur. Ma'fuan. Termasuk apa nih? Termasuk ma'dzur, ngitung pakai hati walaupun dengan alasan-alasan tadi, namun itu makfu gitu ya. Itu nazarnya di situ. Ya, la budda ayakuna hadzal qadru ma'fuan. Ya. Dimaafin. Sebab kalau hati ente enggak ngitung pakai apa? Nah, kalau ente enggak hitung, ente tahu berapa yang ente baca. Nah, jadi darurat lah istilahnya itu. Ya, walaupun dengan alasan-alasan tadi, ya, itu pun alasan tadi makfu. Makfunya dari sudut apa? Iqamatan li hududil azkar. Sebab kalau kita nggak hitung pakai hati, emang yang boleh pakai hati, ngitungnya harus pakai hati. Nah, bolehnya itu kenapa? Daruratnya iqamatan li hududil azkar. Artinya melaksanakan batas-batas zikir yang memang udah warid. Ini kan
Emang udah ditentuin sekian, 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 sekian. Nah sekarang pakai lidah nggak boleh, pakai ini nggak boleh. Nah kalau pakai hati juga nggak boleh. Nah bagaimana mau melakukan zikir yang diperintah yang bilangannya tertentu? Nah itu alasannya makbunya. Ya, iqomatan lihududil azkar, karena ya melakukan iqomah itu kan menegakkan, melakukan hududil azkar, bilangan-bilangan zikir yang memang ada batasnya, al-waridah yang waridah yang ada bilangan tertentu itu di dalam sholat. Contoh nih tadi itu kasolati tasbih, ini kan bilangannya kan warid itu ya, 300 tasbih ya. Kasolati tasbih dan lain-lain. Selain sholat tasbih ada lagi tuh. Fa innahu idza lam ya'udha bil yad, kalau memang tidak boleh ngitungnya pakai tangan ya, nanti kan pakai tangan belum nih, kan belum tar ya, yang ketiga itu pakai tangan. Kalau dia kagak ngitung pakai lidah, pakai tangan ya, pakai tangan. Kalau ngitung pakai tangan enggak. Nah kemudian labil khaid begitu juga ya, enggak ngitung, enggak boleh pakai tasbih. Nah sedangkan hatinya juga ngitung gitu. Walam yahfazha, mal yahfazha, tidak ngitung pakai hati. Kaifa yu'addiha ala hadiha, bagaimana kita melakukan ya, melakukan membaca zikir yang batas-batasnya ditentukan, bagaimana? Kan nggak bisa. Ya. Pakai lidah enggak, pakai tangan enggak, pakai hati juga enggak. Nah, bagaimana kita mau mengucapkan zikir yang bilangannya udah ditentukan. Nah, ya alasan itulah kata-kata Imam Nawawi tadi, walaupun katanya makruh, tapi makruhnya makfu. Ya. Namanya darurat. Baik, nah itu ulasan atau komentar atau tambahan dari Syekh Laknawi. Nah sekarang hitung yang ketiga, as-suratus zalisa. Apa itu yang ketiga tuh? Pakai tangan. Ya, pakai apa? Al-adu bil ghamzi. Ya. Isyarat al-ghamzi, isyarat. Ya, kan al-ghamz. Wailun likulli humazatin. Al-humazah kan al-humazah lumazah al-ghamzu kan. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, ini kalau lumazah di sini bukan maksudnya ngitung tasbih nih yang ada di wailun. Ngatain orang pakai apa? Isyarat, pakai picingan. Tahu picingan? Jadi kan orang ngatain orang bisa pakai picingan. Ada orang yang apa itu, yang jidatnya bisa digerak-gerakin bisa. Nah itu kan bisa ngatain orang. Apa itu ngatain? Bisa ngatain. Nah itu alhamz, ngebicingan. Nah itu yang nggak boleh, wailun tuh. Nah, di sini maksudnya bukan picingan buat ngatain orang, tapi buat ngitung. Nah, ini boleh nggak ngitung pakai ujung jari atau pakai isyarat picingan? Fahya aidon, ghairu makruha ittifaqan. Sama seperti ngitung pakai hati tadi. Ya. Nassa alaihi ini di dalam kitab Minhah tadi. Wa Ibnu Nujaim di dalam kitab Al-Bahr tadi. Wabihi, dengan pendapat itu pula bahwa tidak makruh boleh sarrahabihi fil khulasah di dalam kitab Khulasah dan Bidayah. Wa qala qadhihun, bukan qadiyan, qadhihun. Ya. Nah, itu kalau ada orang India kan itu sahrukan. Itu bukan kan seperti khon. Ya. Ya, sahrukhon, itu dia bilang sahrukan. Ya. Nah, ini khon. Bahasa Urdu qadhi khon. Ya, sahrukan. Nah, kan khon, sahrukhon.
ya, dibilang sahrukan. Kon orang India. Nah dia orang Islam tuh sahruhan. Bahasanya kan itu sahru kan bulan, sahruhon. Wa qala sahruhon, kata sahruhon. Ya, qala qadihon gitu, ada qadihon. Qalu kata ulama gitu. Jadi bukan kata beliau berkata kata ulama. Innal ghamza bi ru'usil asabi la yuk. Oh, jadi boleh. Nah, yang keempat dan kelima langsung aja 4, 5. Keempat apaan? Ngitung pakai tangan. Ya. Yang kelima ngitung pakai apa? Subhah. Nah, ya. Ini pakai tangan, kan pakai tangan pakai subhah sih. Ya, pakai tangan. Nah, gimana itu? Sarahu bi karahatihima. Nah, ini mungkin yang ada kaitan dengan pembicaraan kita dari awal, menghitung pakai tasbih gitu ya. Jadi ente sholat sambil pakai tasbih. Ya, sholat sambil pakai tasbih, terutama sholat tasbih gitu ya. Itu makruh, baik pakai tangan atau pakai tasbih apa. Ya. Nah, kalau ente di luar sholat kan subhanallah, 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 subhanallah kan pakai tangan. Nah, kalau pakai tasbih itu yang 3 yang butiran. Nah, itu di luar sholat yang kita omongin kemarin. Nah, kalau ini di mana nih? Nah, makruh. Nah, atau dengan kata lain adamu ibahatihima, tidak boleh tuh pakai tangan atau pakai tasbih karena di dalam sholat nggak batal. Ya gimana Pak? Menurut Inda Abi Hanifah. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad. Nah ini sohiba Abi Hanifah, dua murid setianya Abu Hanifah, orang alim, Abu Yusuf dan Muhammad. Kalau kita Imam Nawawi, Imam Rafi, la ba'sa bih. Wah, jadi beliau pendapatnya beda dengan gurunya. Kalau gurunya bilang makruh, kalau dua anak muridnya ini mengatakan la ba'sa bih. Kalau la ba'sa kan boleh, enggak makruh. Li annal musalliya qad yudtaru, bacanya bukan yudtar, yudtar. Ya, mabni lil majhul. Ya, karena orang yang sholat qad terkadang darurat, ya. Itu. Kalau enggak hitung susah. Ya. Kalau enggak hitung pakai tasbih, pakai ini enggak bisa. Lupa nanti. Ila hadza li muraati sunnatil qiraah, supaya bisa menjaga sunat bacaan di dalam sholat, terutama yang bacaannya itu bilangan tertentu gitu. Wal amal, ya. Nah, jadi ini yutar lah hadis sunnat qad yutar li muraati sunnatil qiraah wal amali atau dari sunnatil qiraah wa sunnatil amali gitu. Atau dari sunnatil amali bima ja'at bihi sunnatu fi sholatit tasbihi wa nahwiha. Walahu Abu Yusuf tadi anna hadza amalun laisa min amali shalah. Walahu artinya apa? Lahu itu maksudnya ini, ngitung pakai tangan atau pakai tasbih itu apa itu? Amalun laisa min amali shalah. Ya, bukan amalan apa? Salat, ya. Wala hajata ilaihi limuraati sunnatil qiraah. Li annahu yumkinuhu ayanzura bima yuridu ayaqa'a qabla syuru' fi sholati. Walau ihtaja ilaiha ila sunnah adaha isyaratan bi qalbihi. Ya. Walahu, nah, lahu ini bukan ya, lahu ini walahu kembali kepada walahu Abu Hanifah yang mengatakan apa tadi? Kan Abu Hanifah gurunya mengatakan makruh, sedangkan anak muridnya mengatakan apa? Nah, alasannya Abu Hanifah gitu, yang mengatakan ngitung pakai tangan dan pakai tasbih makruh, alasannya ada nih.
Kata Abu Hanifah nih, kenapa tuh ngitung pakai tangan, ngitung pakai tasbih bukan termasuk apa? Ya, kan amalan sholatnya itu baca zikir, bukan apanya? Bukan ngitungnya. Loh. Kata Abu Hanifah, kenapa makruh ya? Karena ngitung itu nggak termasuk amalan sholat. Wala hajata, ya, alasan ya, ada hajat untuk muraati sunnah itu la hajata ilaihi. Ya, jadi nggak diperlukan ngitung pakai tangan, ngitung pakai tasbih. Kenapa? Karena bisa dihitung pakai hati. Gitu. Kan bisa dihitung pakai hati. Ya, jadi kalau memang masih bisa pakai hati, nggak darurat ngitungnya pakai apa? Hah? Kalau masih bisa ngitung pakai hati, yang memang bolehnya ittifaqan, kenapa pakai apa? Nah, pakai tasbih atau pakai ya. Walau ihtaja ilaha, seandainya pun kita perlu menghitung karena bilangan tertentu, itu bisa dihitung pakai apa? Hati. Jadi tidak perlu menghitung pakai tangan dan pakai tasbih. Nah, itu alasannya Abu Hanifah yang bilang hukumnya apa? Makruh. Summa min masyayikhina man qol. Nah, min masyayikhina yang bilang ya Laknawi, kena Laknawi orang India. Di India mazhabnya Abu Hanifah. Berarti masyayikhina ulama-ulama kita. Ulama kita pengikut mazhab siapa? Abu Hanifah. Ya, umum masih man qol la khilafa fit tatawu. Nah, ada lagi. Kalau sholatnya sunat nggak apa-apa. Ya, ngitungnya pakai apa tuh? Tangan dan pakai apa? Ya. Jadi ada di antara ulama mereka yang bedain antara sholat sunat dengan sholat wajib. Innamal khilaf fil maktubah. Nah, kalau sholatnya sholat sunat seperti sholat tasbih nggak ada khilaf. Boleh itu, ya. Makruh, nggak makruh, boleh. La khilaf. Ya. Wah, innamal khilaf. Nah, yang khilaf tuh kalau sholatnya sholat apa? Wajib. Wa minhum man qala, ada di antara ulama mereka yang berpendapat la khilafa fil maktubah annahu yukrah. Ya. Iya, seperti tadi yang khilaf tuh ada yang bilang makruh, ada yang bilang tidak kalau sholat wajib. Tapi kalau yang innamal khilaf fin nawafil. Ya, ada ini sebaliknya nih. Ada yang mengatakan kalau yang tidak makruh kalau sholatnya apa? Fardu. Ya. Wa minhum man qala la khilafa fil maktubah annahu yukrah, ya. Innamal khilaf fin nawafil. Ya, sama seperti tadi, ya. Kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi kan yang khilaf kalau sholat sunat, kalau sholat fardu tidak ada khilaf. Nah, pendapat ketiga sebaliknya, apa itu? Yang khilaf kalau sholatnya sunat, tapi kalau sholat fardu tidak ada khilaf. Maksudnya makruh dan tidak makruhnya. Waqala al-faqih Abu Ja'far. Kata Abu Ja'far faqih, wajadtu riwayatan min ashabina. Aku dapati satu riwayat pendapat dari ulama-ulama kita. Ya. Annahu yukrah fihima, bahwa apa itu menggunakan tangan, ngitung pakai tangan dan tasbih di dalam sholat makruh. Ya. Kaza fil muhit al-Burhani. Nah, demikian di dalam kitab Muhit al-Burhani. Wa fin nihayah, di dalam kitab Nihayah. Ya. An-Nihayah. Nah, di sana dikatakan apa? As-sahih annahu la yubahul aslan. Yang al-qaulu as-sahih itu al-qaulu sahih. Ar-ra'yu sahih. La yubahul adu aslan, di dalam sholat tidak boleh ngitung-ngitung. Ya, la li'annahu laisa fil kitabi, ya. Faslun bainal fardi wa nafli. Ya. Karena di dalam kitab tidak ada beda antara sholat fardu dan sholat apa? Sunat. Ngitung pakai tangan, pakai tasbih. Ya, enggak boleh, ada makruh. Wa qad yasirul adu amalan katsiran. Kenapa kita bilang makruh? Karena bisa jadi nanti gara-gara ngitung pakai tangan atau pakai tasbih nanti memerlukan amal yang banyak. Kalau amal banyak kan nanti batal, ya.
Fawajaba fasada sholat, maka wajib wayujibu. Kalau nanti mengakibatkan pergerakan-pergerakan gara-gara ngitung pakai tasbih menyebabkan pergerakan di luar sholat, nah itu yujibu fasada sholat. Yujibu artinya menyebabkan batalnya apa? Sholat. Nah berarti makruh. Wa ma warada fil ahadits. Nah, adapun yang ada dalam hadis-hadis ya. Man qara'a fi sholati kaza wa kaza, umpamanya gitu. Ada hadis memang ini. Kan bukan hanya sholat tasbih saja yang ada bilangan-bilangan tertentu. Ada hadis bilang begini. Man qara'a fi sholati kaza wa kaza marratan, qul huwallahu ahad. Oh ya. Siapa orang yang sholat baca kulhunya sekian, 100 atau apa gitu. Nah, atau tadi tasbih itu. Ya. Kaza wa kaza marratan, qul huwallahu wa kaza tasbihatan. Fatil kal ahadisu lam yusahih hasiqatu. Hadis tadi ya, para rawi siqat tidak mengatakan hadis sahih. Ya. Jadi kalau ada hadis-hadis yang nganjurin kita sholat dengan bilangan-bilangan tertentu, hadisnya enggak sahih. Nah ini walaupun tidak sahih bisa digunakan untuk fadhailul amal. Ini kan fadhailul amal. Amma sholatut tasbih. Nah kalau sholat tasbih benar itu aradahas siqat. Nah itu yang meriwayatkan al-imah siqat. Kalau yang tadi itu orang yang sholat baca kulhu ya, sekian. Nah itu hadisnya tidak siqat. Yang hadis yang siqat kalau sholat tasbih ya. Bahkan Nabi nganjurin siapa yang bisa sholat tasbih ya setiap hari ya. Kalau yang tidak bisa tiap hari, tiap minggu sekali. Kalau tiap minggu nggak bisa, tiap bulan. Kalau nggak bisa tiap bulan, tiap tahun ya. Seenggak-enggaknya kapan ya, setiap tahun ya. Pada waktu-waktu fadilah ya. Hari Arafah, hari Asyura atau Ramadan. Setahun nggak bisa sekali, seumur hidup. Habis ini nggak ada lagi setelah itu. Siapa yang tidak bisa seumur hidup modar. Cuma Nabi nggak bilang. Ente aja yang namain, ente yang nerusin dah. Setahun sekali nggak bisa, seumur hidup nggak bisa juga, ngapain? Lebih baik mampus. Cuman Nabi nggak bilang, nggak. Ya, Nabi cuma bilang apa? Nah, kalau nggak bisa tiap tahun apa? Seumur hidup sekali. Ya, kalau tidak bisa juga. Nah ini sholat tasbih ya. Ini termasuk sholat sunat mutlak. Nah, artinya yang tidak punya waktu walaupun punya nama. Nah oleh karena itu nggak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang ya, walaupun dilakukan boleh malam, boleh siang. Tadi bilang kalau malam 22, kalau siang 4. Nah tapi nggak boleh dilakukan pada waktu dilarang. Ada 5 waktu dalam satu hari satu malam nggak boleh kita melakukan sholat sunat mutlak ya, yang tidak punya waktu ya. Ini nggak boleh habis sholat asar, habis sholat apa? Habis subuh, saat matahari terbit, saat matahari ada di atas kepala, saat sedang tenggelam. Ini sholat tasbih. Cuman ada yang bikin sekarang berjamaah, kira-kira ada ini nggak khilafus sunnah? Ini kan masuk yang bagian yang ya itu sama aja seperti ente habis sholat zikirnya berjamaah. Tapi kalau nggak digituin nggak ada yang mau ngerjain. Iya, ada ngajar-ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Oh di sendiri. Ta'lim. Iya ta'lim. Baik. Wahia sholatul mubarakah. Salat tasbih ini salat mubarakah. Fiha sawabun azim. Oh, pahalanya apa? Besar, ya. Sawabun azim. Wa manafi'u katsiratun. Ya. Nah, manfaatnya sangat banyak. Fa innahu ya yuqaddaru ayyahfaza bil qalbi. Ya. Fa innahu yaqdiru gitulah.
Jadi selama masih bisa hitung pakai hati, hitungnya pakai apa? Tasbihnya itu. Masa iya 15 nggak bisa hitung. Masa iya 15 pakai ini repot banget 15. Ya. Bisa dihitung pakai hati. Oleh kita itu nggak perlu pakai tangan, nggak perlu pakai apa? Tasbih. Wa in ihtaja, ya. Wa in ihtaja yu'addu bil anamil, kalau memang perlu juga. Maka hitungnya pakai apa? Ujung jari. Hatta la yasiru amalan kasiron. Ya. Ya gitu. Kalau ujung jari kan nggak termasuk pergerakan besar. Ya. Jadi kan yang membatalkan sholat tuh kalau yang melakukan perbuatan itu anggota besar, ya tangan umpamanya. Tapi kalau anamil ini bukan, ya, seperti umpamanya ada madhab Malik, asyhadu alla ilaha illallah, bin muter-muter, ujung jari muter-muter. Ente kan lempeng gitu. Oh kalau mereka Malik muter-muter, nah ini nggak batal kan? Karena ya bergeraknya ini menggunakan anggota apa? Kecil. Ya. Orang sholat ngedip. Nah, emang orang sholat matanya meleng aja gitu. Kan ngedip juga. Hah? Iya ngedip. Gitu. Nah itu nggak batal. Karena pakai anggota kecil walaupun lebih dari 3, walaupun berturut. Nah, ada orang sholat. Ya. Bibirnya apa? Iya, kumik-kumik. Bahkan yang lucu lagi, ini contohin oleh ulama di dalam sholat, pergerakan yang hoki Pak, zakar katanya. Orang sholat, zakarnya bergerak-gerak. Itu masuk ya pergerakannya itu kecil, nggak batal. Kira-kira kalau zakarnya bergerak yang diingat apaan itu? Nah itu kan kalau di dalam kitab fikih nyontoin anggota-anggota kecil gitu, kalau bergerak walaupun banyak nggak batal. Seperti pergerakan apa? Nah, kan. Jadi zakar ketika dia bergerak nggak mungkin dia lagi lemes. Baik. Kultu. Aku berkata, kata Syekh Al-Nawawi. Al-hadisul lati zakaroha allati dzukira gitu, allati dzukira annaha lam yusahih siko tadi kata selain sholat tasbih ya sholat lain yang perlu yang menganjurkan kita baca kulhu sekian itu kata dhaif tadi tidak sikot. Nah kata beliau apa? Annaha lam yusahih sikot minha ma hiya maudhu'ah. Bukan hanya tidak sikot aja. Nah, ada hadis maudhu. Oleh karena itu la ibrota, iya, jangan kamu pikirin. Ya. Karena bukan hanya lam yusahih hasikot, tapi ada di antara yang maudhu. Wa minha ma hiya dhaifah. Ya. Oleh karena itu patakfi lil amali biha. Cukup yang dhaif aja kalau mau diamalin. Yang maudhu jangan diamalin. Ala ma la yakhfa man tala'a tanzih syariah fil ahaditsil maudhu'ah. Ya. Nah, ini kalau mau tahu hadis-hadis maudhu dikasih tahu ada kitab. Nah, namanya apa? Tanzihus syariah fil ahaditsil maudhu'ah. Ada lagi kitab Tazkiratul Maudhu'at. Ya. Li Thahir apa nih? Al-Patani. Ini di Thailand ada daerah namanya Patani, bukan Patoni, Patani. Thailand kan beragama Buddha. Nah, kalau di daerah Patani itu 100% beragama Islam. Sama seperti di Filipina. Ada Mindanao. Wah. Walaupun Filipina mayoritas Kristen Katolik ya, di daerah Mindanao itu apa itu beragama apa? Islam. Bahkan ini daerah yang banyak minyak, makanya dia minta pisah-pisah nggak dikasih. Seperti di India, walaupun mayoritas beragama Hindu, di daerah Kashmir namanya, nah itu 100% beragama Islam. Dulu orang haji, orang umroh bawa pulang sorban Kashmiri, gitu. Nah, itu dari
India. Ya. Jadi ini ada kitab fikih kita yang kita jadiin bacaan. Ada Fathul Mu'in. Itu yang ngarang orang India, Al-Malebari. Ada kampung Malabar gitu. Yang itu kenal martabaknya doang. Fikihnya nggak tahu. Yang dikenal apanya? Martabak. Oh. Patan, Thailand. Ini daerah kaya nih. Dan lain-lain minal kufdu mu'tabarah. Kalau mau tahu hadis maudhu. Wa mujarradu adami tasihhi siqat la yadur. Ini pembelaan dari Syekh Laknawi. Semata-mata dikatakan hadisnya tidak sahih ya, atau dhaif la yadur. Artinya tidak mengapa kita amalin gitu. Ya. Jadi semata-mata dikatakan hadisnya tidak sahih atau dengan kata lain hadis dhaif, apabila mau diamalin apa? La yadur. Karena ini termasuk fadhailun amal. Fa inna ada masiha la yastazimu butlanaha. Karena hadis yang tidak sahih belum tentu batil, belum tentu maudhu gitu lah. Ya. Wahina izin, nah oleh karena itu, ya, wahina izin oleh karena itu. Ya. Fal aula ayuqol ya al azkarul mahdudatul waridatu fi sholawati in amkana aduha bil qalbi. Jadi kesimpulannya ya, kalau memang ada hadis yang nganjurin kita sholat membaca ayat-ayat tertentu dengan bilangan tertentu, amalin. Adapun cara menghitungnya kalau memang bisa pakai hati, pakai apa? Pakai hati ya. Nah, jadi nggak usah pakai tasbih, nggak usah pakai apa? Tangan atau pakai ujung jari. Ke azhar salat tasbih, ya tapi bizalik. Wa illam yatayassar, kalau memang nggak bisa pakai hati, likasroti kena banyaknya. Ya. Kalau 100 kan pakai hati juga susah. Nah, ya. Nah, maka yang udduha bil us baru boleh ngitung pakai apa? Ujung jari. Fa innahu ghairu makruh bin nusus. Tidak makruh dengan nas tersebut. Nah, itu pakai ujung jari. Wa ini turra ilal adi bil yad, kalau memang perlu pakai tasbih gitu kan. Ya. Itu, ya. Yu'mal bi qaulihi ma, ya. Yu'mal bi qaulihi ma. Ya. Boleh, ya. Kama naqalahu sahibul hilyah. Yang tadi dikatakan oleh Qadi Khon. Nah, berarti di sini darurat. Wafil bahri raik, di dalam kitab bahru raik, yukrohu adul ayat wa tasbih, ya. Wa kadza suwar li'annahu laisa min amali sholat tadi. Katanya ini termasuk bukan amal sholat. Wa atlaqahu, tanpa ada tafsil gitu, nggak boleh gitu aja makruh. Ya. Tanpa ada tafsil itu hanya atlaqahu. Kalau yang tadi kan ada tafsil. Selama masih bisa di hati, oke hati dulu. Kalau nggak bisa baru pakai. Nah, kalau nggak bisa baru pakai tasbih gitu. Kalau di dalam bahru ya, bahru katanya atlaqahu, nggak boleh, makruh. Syamilal ad fil faraid wa nawafil, baik itu sholat fardu atau sholat sunnat jami'an. Bittifaq ashabina fi zahiri riwayat. Waruya anhuma fi ghairi anhuma ini Abu Yusuf tadi tuh dengan Muhammad. Annal ad bil yadi la ba'sabih, ya. Kata fil inayah wa ghairihi, lakin fil kafi la qala. Beliau berkata la ba'sa. Ini dari Imam Nawawi di dalam kitab ini dibilang boleh, dalam kitab ini tidak boleh. Jazama bihi anhuma intah. Qultu. Nah, qultu yang bilang Syekh Laknawi. Kata zakarahu bisighatil jazmi tuh. Matu fajazama bihi anhuma. Ya, Burhanuddin siapa yang nyebut tuh? Ya, jadi kata Burhanuddin jazama bihi anhuma. Burhanuddin Mahmud bin Ahmad Al-Bukhari di dalam kitab Muhitul Burhani Al-Muhit Al-Burhani zakarahu ammuhu, ya, As-Sadru Asy-Syahid Husamuddin Umar bin Abdul Aziz di dalam kitab Syarhu Jami' Shaghir bilabzatin an, ya.
dengan lafaz an, ya, an amihi. Kaza zakarahu tilmizuhu sahibul hidayah. Wa qala al-Aini fi syarhiha zakarahu bi kalimati an isyarah. Ya, kalau ada kalimat an isyarah ila anna khilafahuma laisa min zahiri riwayah. Oh, itu. An. Nah, jadi kalau ada pakai an, nah khilafnya itu laisa min zahiri riwayah. Wa dzidza lam yazkur Abul Yusri khilafahuma aslan. Wa an Abi Yusuf, tadi Abu Muhammad ada Abu Yusuf, la ba'sa bihi bin nafli wa misluhu an Abi Hanifah. Kalau salat sunat enggak apa-apa. Zakarahu fit tuhfah wa fit tajrid zikru qauli Muhammad ma'a Abi Hanifah intaha. Itu diambil dari kitab Nihaya Binayah Syarhul Hidayah. Wapil al-hilyah, ya. Lafzuz zakhirah, ya. Qala al-Fakir Abu Ja'far wajadtu riwayatan an ashabina annahu yukrahu bihima. Yukrahu bihima. Bihima itu maksudnya salat wajib sama salat sunat. Wa huwa fil khoniyah, di dalam kitab khoniyah. Maghzuwan ila Abi Hanifah faqat. Nah. Wa naqala fihi an Abi Yusuf wahdahu annahu la ba'sa fil maktubati wa tatawwu'i. Walam yazkur Muhammadan ma'a wahidin minhuma. Wa qad ikhtulifa bihi faqila huwa ma'a Abi Hanifah wa mimman dzakarahu ma'ahu ma'a Abi Hanifah al-Qaduri bi kitab Tajrid bal zukira fil bada'i annahu dzakarahu fil jami'is shaghir ma'ahu. Ya, ma'amu ma' Abu Hanifah. Lakinnal 'abda dha'ifa lam yarahu bihi. Namun hamba dhaif tidak pernah lihat kalau itu pendapat bersamaan dengan Abu Hanifah. Ala ma huwa riwayatu Fakhrul Islam. Wa qila huwa ma'a Abi Yusuf wa huwa al-mazkur fi syarhil Jami' Shaghir li Fakhril Islam wa qadihon wal muhit li, ya, li ridho, li ridordin, ridho ad-din wal hidayah dan lain-lain. Bila zati an qala syarihu al-hidayah wa fi dzalika isyaratun ila anna khilafahuma laisa fi zahiri riwayah wa min sama lam yanussa sadrul Islam wala syamsul a'immati as-Sarakhsi. Kita sering dengar Sarakhsi khilafahuma qultu lakinnahu fil hawi al-qudsi bi sigotil jazmi. Tadi itu ada sigotil jazmi, ya, bahwa ini adalah makruh. Wa fil bahri, di dalam kitab Al-Bahri, qalu, kata mereka ulama, mahalul khilaf innama huwa al-adu bil yad. Yang khilaf itu pakai tangan, ya. Wa kama waqa fit taqid, kalau pakai ujung jari enggak gitu. Kan beda antara ujung jari sama kama waqa bihi taqid bil hidayah. Tuh, seperti dikatakan makruh itu kalau pakai tangan. Kalau pakai ujung jari enggak. Saungkana bi asabihi, baik itu pakai ujung tangan, langsung pakai ujung tangan gini atau pakai tasbih. Tasbih juga kan pakai ujung jari juga. Ya. Au bi khaitin itu pakai tasbih, yumsikuhu. Amal ghamzu bi ru'usil asabi. Balik lagi nih. Yang nomor 3 kan itu tadi. Adapun ngitung dengan apa? Isyarat, al-gham isyarat bi ru'usil asabi wal khidri bil qalbi. Nah, itu tadi udah diterangin la yukrahu ittifaqan. Jadi yang ada makruhnya, khilaf makruhnya itu pakai tangan. Wal addu bil lisan. Nah, yang tadi yang pertama itu udah jelas mufsidun ittifaqan. Nah, kemudian wa quyida bil ayi wa tasbih li anna udda ghairihima makruhun bittifaq. Ya, diikat yang dibaca itu ayat Quran. Kalau tidak ayat Quran apa? Tasbih. Itu yang tadi ada khilaf boleh enggak? Kalau yang dibaca itu ayat Quran atau tasbih. Nah, kalau seandainya lain Quran lain tasbih, mau ngitung apa ini? Ya.
li'anna adda ghairi ma makruhun ittifaqan. Ya, kalau selain Quran sama tasbih ngitung udah nggak ada dua omongan, semuanya itu apa? Makruh. Kan kita ngomong di dalam sholat ini. Kaza fi ghayatil bayan. Wa fil binayah, di dalam kitab binayah. Kuyina bil yad. Oh, ya. Udah menghitung pakai tangan. Li'annal makruh al adu bil asabi au bi khaytin yumsikuhu. Ya, li'annal makruh, ya. Karena yang makruh itu kalau hitung pakai apa? Jari atau pakai tasbih. Amal ghamzu bi ru'usil asabi, ya, atau adapun isyarat dengan apa? Ujung jari awil hibzu bil qalbi la yukrah. Kadza fil muhit wal khulasa. Wa khassa atau wa khussal ayatu wa tasbih bi dzikri li'anna adda ghairihi ma makruh, ya. Jadi yang apa itu? Yang kita hitung adalah ayat Quran seperti kulhu tadi dan tasbih. Baik. Wa fi multaqal bihar. Ya. Di dalam kitab Multaqal Bihar. Lau harraka asabi'ahu bil yadi. Seorang sholat, ya, menggerak-gerakkan apa? Walaupun yang digerakkan ujung jari, tapi tahrikan baliwan. Ya. Yo, fahai bihaisu lau nazaron nazir ilaihi min ba'idin zonna annahu bi ghairi shalah. Sehingga sekiranya orang yang ngelihat dari jauh bahwa dia itu bukan lagi sholat. Lalu pergerakannya apa? Walaupun bergeraknya pakai jari, tapi kalau berlebihan sehingga orang dari jauh menyangka kalau dia bukan sholat. Nah, itu bukan hanya makruh, itu tufsidus sholat. Ya. Kalau orang yang nggak ngerti kan, orang asyhadu alla ilaha illallah terus orang lagi sholat loh gitu. Ya. Jadi sekiranya orang yang ngelihat nyangka kalau dia bukan sholat walaupun pakai jari, ya. Nah, itu bisa membatalkan. Fa idza lam yakun balighan yukrah. Kalau tidak terlalu, ya. Nah, maka baru dikatakan makruh, enggak batal. Wa fil hilyah wajhul qauli bi adamil karaha ma dzakarahu fil imam. Ya, artinya wajhu alasan, ya, pendapat yang mengatakan tidak makruh disebut oleh di dalam kitab Imam an Atha bin Sa'ib an abihi an ibni Umar qol, kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah SAW ya'udul ay fi shalah. Ya. Kata Abdullah bin Umar, saya ngelihat Rasulullah menghitung ayat yang dia baca di dalam salat. Nah, ya. Qala Abu Musa al-Asbahani, ya, hadisun gharib. Nah, ini hadis gharib kan hadis yang dhaif. Tanggung. Wa wajhul qauli bil karahati fil maktubati duna nafli. Nah, alasan pendapat mengatakan makruh di dalam sholat wajib dan tidak makruh dalam sholat sunat, maksudnya ini seputar ngapa ini ngitung pakai tangan tadi, ya, pakai tasbih. Ma rawahu Makhul. Riwayat Makhul dari Abi Umamah wa Wasilah dan Wasilah bin Asqa. Qala, kata keduanya siapa? Abu Umamah dan Wasilah. Apa kata keduanya berkata? Ini sahabat. Naha Rasulullah an adil ayi fil maktubah. Ya, ngitung ayat kalau ente salat fardu. Waruh khosok fis subhah, dan Nabi merukhsahkan kalau, ya, wa khosok fis subhah pakai apa? Ujung jari. Kalau bil yadi tadi nggak boleh. Yang dikhususkan, yang dibolehin kalau pakai apa? Tasbih. Karena tasbih itu kan pakai ujung jari. Wa qala fil imam, di dalam kitab Imam aidan akhrajahu Abu Musa al-Asbahani bisnadi. Wa wajhul qauli bil karahati mutlaqan. Nah, ya. Adapun alasan pendapat yang mengatakan makruh, ya, secara umum, baik salat fardu, salat sunat, annafil adi bil yad tarku sunnatil yad, ya. Annafil adi bil yadi tarku sunnatil yad, ya. Ngitung pakai tangan berarti ninggalin apa? Sunat tangan. Ya.
Wa dzalika makruh, ninggalin sunat makruh. Wa aidon huwa laisa min amali shalah. Nah, itu pun di samping itu dia termasuk bukan amal salat. Wa katsiruhu mufsidun, dari itu. Kalau terlalu banyak walaupun makruh, nah, itu bisa membatalkan salat. Nah, yang makruh itu kalau tidak banyak. Wa ujiba anil awal bi anal Imam Ahmad qala Atha bin Sa'ib ukhtulifa fi akhir umri. Atha bin Sa'ib ini kan bukan sahabat. Ya, yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ini ukhtulifa fi akhir umri. Pada akhir umurnya ketika beliau sudah tua, ukhtulifa. Ya. Nah, jadi udah berubah. Ya, hafalannya atau apa gitu. Ya. Jadi kalau ngomongin orang kalau dalam masalah ini nggak apa-apa. Jadi ngomongin orang yang jelek-jelekin orang itu kalau untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan umum apa? Nah, itu kan hadis ada sahih, ada hasan, ada dhaif karena rawinya. Seperti ini. Ya, Atha bin Sa'ib kalau ketika sudah berumur usia lanjut, nah, dia nggak seperti pada waktu masih muda. Berarti mungkin hafalannya kurang kuat. Nah, ini hadis yang diriwayatin setelah dia tua bermasalah gitu. Nah, itu katanya apa? Qoblal ikhtilat. Ikhtilat itu sebelum ikhtilat, artinya dulu waktu masih hafalannya kuat. Kalau udah tua, udah ikhtilat, hafalannya udah lemah. Illa idza ulima anna zalika qoblal ikhtilat, kecuali kalau diketahui riwayat ini diriwayatkan sebelum apa nih? Sebelum pikun. Hadza mimma la yu'lamu. Nah, ini kita nggak tahu kapan beliau ngeriwayatin hadis nih. Di samping hadisnya Qorib, kalau Qorib kan yang lain nggak ngeriwayatin, cuman dia doang. Qultu, aku bilang, kata Leknawi. Wa yumkin ayuqal, boleh juga dikatakan inna waqi'atal hali wa inna waqi'ata halin innahu waqi'ata hal. Nah, apa itu? Nah, ini terjadi pada suatu kondisi. Pada suatu kondisi. Artinya seseorang kalau udah tua, apalannya la'alla dzalikana minhu fi aulil amri. Ya, hina kanal amalu mubahan fi shalah. Bisa jadi dia ngeriwayatin hadis ini ya. Nah, pada saat amal itu, amal di luar sholat masih apa? Masih boleh. Amal di luar sholat masih boleh. Ma'anahu laisa nason fil asabi. Di samping ngitungnya pun bukan pakai apa? Nah, bukan secara pasti pakai apa? Jari. Faya juzu ayakuna bi ghamri usul asabi. Bisa jadi bukan pakai asabi tapi pakai ujungnya. Tsumma allazi fi sunani Abi Daud wan Nasa'i wa Tirmizi bi isnadin hasanin an Abdullah bin Amr bin al-As. Nah, ra'aitu, kata Amr bin As, ya, Abdullah bin Amr bin As. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidut tasbih. Nah, Nabi menghitung pakai apa? Tasbih. Wa zada Abu Daud bi yaminihi. Bahkan Abu Daud nambah pakai tangan. Dan adapun itu laisa fi shalah, bukan dalam sholat. Yang kita itu kan dalam sholat. Ya. Wa amma tsani fala yatimul jawab anhu bi annal murad annahu ya rukhisa bi ru'usil asabi wa nahwihi bin nafilah. Adapun jawaban kedua, la yatimul jawab anhu bi annal murad. Jadi kan diberikan rukhsah ngitung pakai ujung jari dan lain-lain kalau salat sunat. Ni annal fardhu annal adda bi ghamzi ru'usil asabi wa nahwiha murakhas ya. Fihi fil maktubah wan nafilah. Ya, jadi enggak ada beda antara salat wajib dan salat sunat rukhsah. Balil haq annahu in sabata hadza ala wajhin yakumu bihil hujjah fi misli hadzal matlub turajjahul qaulu bi adamil karahah fin nafilah ya. Nah, jadi pendapat yang tidak makruh itu yang lebih rajih
Kalau sholatnya apa? Sunat. Wa illa fal qaulu bil karohah fi sholati mutlaqan. Ya, kalau tidak maka ya pendapat yang mengatakan makruh ya di dalam sholat secara umum, baik sholat fardu atau sholat sunat. Muradan biha al karoh tanzi. Nah, walaupun makruh pun bukan karohah tahrim, tapi karohah tanzi. Qultu al marwi fi sunani Abi Daud, riwayat Sunan Abu Daud dan lain-lain, an Abdillah bin Amr bin As akhrajahu Tabrani. Lafaznya begini, karena Rasulullah SAW ya'uddul ayah fil ayah, ya'uddul al-ay fi sholat. Nabi menghitung ayat ketika di dalam sholat ya. Fazada lafzatu fi sholat, ya. Lafaz tambahan fi sholat wa huwa ala takdiri subutihi, seandainya hadis ini sahih, mahmulun ala wuqu'ihi fi ba'di awqat fi tatawwu'ihi. Nah, seandainya hadis ini sahih, itu artinya Nabi lakukan pada saat sholat sunat. Wal haq, annal karohata ingkanat fil maktubati tahrimiyah. Nah, jadi makruh kalau sholatnya sholat fardu karohata tahrim gitu. Tapi kalau sholatnya sholat sunat baru dikatakan karohatu tanzih. Li annan nafilata tahtamilu mala tahtamiluhul maktubatu. Karena sholat sunat itu ya bisa menanggung apa yang tidak ditanggung oleh apa? Sholat yang lebih ringan lah gitu ya. Amma taswiyatuhuma, adapun kita pukul rata, baik sholat fardu, sholat sunat hukumnya makruh tanzih ya, kama apa dahu al-hilyab, atau kita bilang haram ya, dua-duanya baik sholat sunat, sholat wajib kita bilang makruh tanzih atau kalau tahrim. Nah itu ya, kama yustafadu minan nihaya mimma yutakallamu bihi. Nah ini ya nggak bisa diterima lah, ada yutakallamu bihi. Kalau yang pukul rata aja ya, baik sholat sunat, sholat wajib, ada yang bilang makruh tanzih, ada yang bilang makruh tahrim. Ini mimma yutakallam ya, tidak bisa diterima. Yang bisa diterima kalau sholat fardu karohata tahrim, kalau sholatnya sunat karohata tanzih. Ini ngomong yang ketiga, yang keempat, yang kelima ya. Kan ada berapa kesimpulannya? Ada 5. Yang pertama tadi ngitung pakai lidah ya. Nah itu tadi kan batal. Yang kedua ngitung pakai hati, ini yang boleh. Yang ketiga ngitung pakai apa? Ujung jari boleh juga. Jadi yang boleh yang berapa nih? Yang ketiga dan yang kedua dan nah yang tadi itu yang dibicarain panjang lebar itu ini nih kan sekaligus tuh yang keempat dan yang kelima tuh panjang lebar ya. Jadi kesimpulannya begitu ya. Nah, jadi kalau sholat apa wajib karohata tahrim, kalau sholat sunat karohata tanzih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah besok ngajinya. Nah, besok yang semula saya ngaji di tempat lain, besok langsung habis asar. Ya, gitu. Jadi besok langsung habis asar kita ngaji supaya waktunya agak luas. Jam berapa? Jam berapa mulai? Jam 4 dah ya. Jam 4 ya. Iya, iya. Baik. Nah, mari sama kita baca Fatihah. Sebelum kita akhiri dengan zikir tauhid, semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.